Tritunggal itu salah? Tritunggal itu mengajarkan Yesus manusia. Tritunggal mengajarkan Yesus itu ciptaan. Tritunggal mengajarkan bahwa penebusan itu dilakukan oleh manusia. Nah, 3 poin itu salah, karena itu adalah ajaran pagan. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta. Itu. Konsepnya pagan gimana Bang, Tritunggal Bang? Konsepnya pagan percaya bahwa manusia yang lain bisa memberikan dampak positif tentang keselamatan kepada manusia yang lain. Itu konsepnya pagan. Makanya yang 3 pribadi itu Bang. Coba Bang. Bentar dulu. Makanya di dalam Alkitab pagan itu seperti Molok. Molok itu mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan untuk tujuan keselamatan. Itu Molok atau pagan. Nah, itu dilarang di dalam Alkitab. Jangan dulu masuk kepada 3 pribadi. 3 pribadi itu adalah salah satu ciri-cirinya juga, tetapi yang paling mendasar tentang berhenti jadi budak Tritunggal, karena Tritunggal mengajarkan Yesus yang lain, Yesus yang adalah ciptaan. Itu ajaran Tritunggal. Iya, kita mesti cari tahu dulu konsep Tuhan gimana. Coba jelaskan Bang. Apanya yang mau dijelaskan? Nih Pak Konstan, halo Pak Konstan. Halo. Iya, gimana Pak? Ada yang bisa kita bantu atau mau membantu kita? Iya, kita baru dengar lagi ya bicara apa? Oh, tentang konsep Tritunggal. Iya. Terus gambaran itu kata bagaimana budak, pengertiannya gimana? Ya tadi seperti yang abang tadi juga sih. Aku sih Tritunggal. Tapi secara pemahaman ya kalau lebih dalam seperti gimana pemahamannya dibilang pagan itu, coba jelaskan Bang. Bentar bro, bayangan ya satu-satu. Gimana Pak Konsen? Jadi ya memang kan ya pada dasarnya Tritunggal pada umumnya memang nggak spesifik itu memahami. Paling ya mereka Bapa, Putra dan Roh Kudus menurut gambaran saya dari kecil sampai besar pun. Kita sebagian belum besar masuk ke situ Pak. Memang ada ada itu Bang. Ini Pak, kita belum masuk ke situ, Bapak, Putra dan Roh Kudus belum. Ya, kita baru di bagian dasarnya. Maksudnya gambaran kan definisi abang bahwa budak. Ya, kata budak kan memperjelaskan menjadi orang Tritunggal. Cuman kalau orang Tritunggal kita memahami Tritunggal pada umumnya yang tidak memahami teologi atau tidak bersekolah di ruang tertentu. Mereka memandang cuma itu aja, tidak terlalu jauh. Oke, kan saya bawa sampelnya Pak. Saya bawa sampel. Kenapa saya mengajak orang Kristen berhenti diperbudak oleh Tritunggal? Sampelnya ada 3. Karena Tritunggal mengajarkan Yesus itu manusia. Pertama. Kedua, Tritunggal mengajarkan Yesus itu adalah ciptaan. Ketiga, Tritunggal mengajarkan bahwa penebusan itu oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Itu 3 sampel itu. Banyak sih sebenarnya, sampel-sampelnya banyak, kriterianya banyak. Tapi saya angkat 3 itu. Oke, kalau aku mengakui itu, karena Tritunggal atau kekristenan atau Katolik masuk itu memang tidak dibawa dengan suatu ideologi yang benar-benar memahami secara spesifik. Kristen masuk memang awam, mendekati setiap daerah itu dengan cara yang sesuai dengan budaya tersebut, budaya setempat. Gini, kalau kita terus menjas bahwa semua itu kita bisa menjas orang masuk surga, kan tidak. Aduh Pak, pada dasarnya Tritunggal yang awam, ya gimana? Bapak sepertinya nggak ngerti maksud saya ya. Saya mengajak orang-orang berhenti jadi budak Tritunggal karena alasannya apa? Karena Tritunggal mengajarkan Yesus itu adalah ciptaan, pertama. Kedua, Tritunggal mengajarkan Yesus itu manusia. Ketiga, Tritunggal itu mengajarkan penebusan itu oleh manusia, bukan Tuhan. Itu 3 sampel itu, 3 poin itu harusnya Bapak berkomentar di situ. Ya, aku paham. Maksudnya gini, yang saya di situ, Bapak memasak
kata Ya Tritunggal. boleh surah kebenaran, tapi selesai Pak Konsan dulu. Nah, Kata Tritunggal ini itu kan sekarang sampean menjabarkan semuanya itu. Nah, cuman yang kita awam atau kita sebagai orang Tritunggal memahami kata budak Tritunggal itu, ya di sini kita coba merenung definisi Bapak mungkin dengan cara pandang saya tentang Tritunggal budak bisa kita agak berbeda, bisa masuk bukan jadi Tritunggal argumen. budak, bukan. Tritunggal itu bosnya. Yang mengikut Tritunggal itu yang disebut budaknya, Pak. Nah, atau kita tegaskan, berarti itu salah menurut pandangan Bapak itu salah. Saya mau mengajak kawan-kawan itu jangan mau menjadi hamba atau budaknya Tritunggal. Yang menjadi bos itu adalah Tritunggalnya. Yang menjadi budaknya adalah orang yang percaya Tritunggalnya. Itu maksudnya, Pak. Iya, makanya mungkin poinnya aja Bang Kostan, jangan kemana-mana. Poinnya aja. Izin bicara. Kalau Bapak sudah ngerti apa yang saya paparkan, Bapak komentari Boleh bicara? di bagian mana. Saya bawa 3 sampel berhenti menjadi budak Boleh bicara Tritunggal karena Boleh ikut tanggapi? ya sebentar bro ya, sebentar. Karena saya mengajak kawan-kawan Kristen berhenti menjadi budak atau berhenti diperbudak untuk diperbudak oleh Tritunggal karena alasan Tritunggal mengajarkan Yesus adalah ciptaan. Pertama, kedua, Tritunggal mengajarkan Yesus manusia. Ketiga, Tritunggal mengajarkan penebusan itu oleh manusia, bukan oleh Tuhan. ya oke lah, Lengkap. katakanlah Tritunggal itu budak. Sekarang menurut Aduh, Bapak yang Pak, baik bukan Tritunggalnya yang budak. Aduh Tuhan, udahlah. Bapak diam dulu ya, nanti kawan-kawan yang lain bicara dulu. Boleh ikut? Silakan suara kebenaran. Ya, oke. Kalau dengar apa yang host paparkan tadi mengenai Tritunggal, saya pikir saya pikir itu kesalahan besar dari host yang menyimpulkan bahwa Tritunggal itu mengajarkan tiga hal tadi kan. Oke. Mengajarkan Yesus adalah, coba diulang, Yesus adalah apa? Manusia. Tritunggal mengajarkan Yesus adalah ciptaan. Pertama. Ciptaan. Kedua, Tritunggal mengajarkan Yesus adalah manusia. Manusia. Oke. Ketiga, Tritunggal mengajarkan penebusan itu oleh manusia, bukan Tuhan. Nah, Oke. dari ketiga hal itu, Bang Hos, saya pikir itu benar-benar sebuah kesalahan yang fatal yang menjadi kesimpulan host. Karena begini, kalau kita pelajari secara utuh, apa sih itu Tritunggal? Kemudian, apakah Tritunggal itu sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab? Itu harus dipelajari. Nah, kalau misalkan menanggapi apa yang disampaikan host tadi, ketiga hal itu tidak tercantum di dalam Alkitab. Konsep Tritunggal itu ya, yang tadi disampaikan. Karena kan dalam pelajaran Tritunggal yang sejauh yang saya tahu, Tritunggal itu mengajarkan tentang kehakikatan Allah, satu hakikat dalam 3 pribadi yang berbeda. Nah, kalau misalkan menjelaskan Tritunggal mengajarkan Yesus adalah manusia, Yesus adalah ciptaan, tidak ada di dalam Alkitab mengajarkan itu. Kemudian Tritunggal itu mengajarkan yang menebus manusia itu adalah manusia, tidak ada juga di dalam Alkitab itu. Jadi kalau itu yang menjadi pegangan host sehingga mengatakan Tritunggal salah, saya pikir host belum. Oke, saya sudah nangkap. Gini bro ya. Ya. Oke, ya. Jadi ya. memang di dalam Alkitab tidak ada Yesus itu dituliskan sebagai ciptaan. Di dalam Alkitab tidak ada Yesus itu dinarasikan sebagai manusia. Dan tidak ada di dalam Alkitab penebusan itu oleh manusia. Di dalam Alkitab, Yesus adalah pencipta, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah penebus, yaitu sang pencipta. Nah, masalahnya Tritunggal itu tampil dengan pengajaran yang berbeda dengan Alkitab. Makanya Tritunggal itu tidak bisa divalidasi di dalam Alkitab. Yang saya bahas ini, Tritunggal pada dasarnya mengajarkan demikian. Nah, kalau Pak Suara Kebenaran bahwa tidak percaya bahwa Yesus itu adalah bukan ciptaan, lalu Anda percaya Yesus itu adalah pencipta, Anda sebenarnya bukan Tritunggal. Karena Tritunggal mengajarkan begitu.
Gini host, sorry ya, sorry. Eh, saya belajar tentang konsep Tritunggal. Saya tidak pernah mendapatkan pelajaran tentang konsep Tritunggal seperti yang dipahami host. Jadi saya khawatir jangan-jangan host mendapatkan pelajaran Tritunggal yang sesat dari orang lain. Bukan host yang sesat ya, maksudnya orang lain itu yang menyesatkan. Karena dalam pelajaran Tritunggal yang saya pahami, bukan seperti yang konsep host sampaikan. Makanya saya bingung dari tadi loh, Ini kok ya, Tritunggal gitu. Ya, di dalam kredo contohnya, di dalam kredo, Anda percaya kredo tuh? Iya, oke. Di dalam kredo Yesus itu manusia. Nah, terus Anda mau bilang yang konsep mana yang tidak mengajarkan Yesus manusia? Tritunggal konsep mana? Kredo yang mana? Gini, Bang Hos. Landasannya adalah Alkitab. Jadi Tritunggal yang saya pahami landasannya Alkitab, bukan landasan yang kredo bapak-bapak gereja, bukan ya. Berarti Anda masuk dalam kategori Tritunggal amandemen, benar? Ya. Apa yang dikanonisasi kita inikan dulu Tritunggal amandemen ya. Nah, pasti kalau Tritunggal amandemen Anda percaya Yesus pencipta, benar? Iya, sesuai dengan Anda Alkitab. percaya pencipta mati di kayu salib? Nah, itu harus dijelaskan lebih lagi karena kalau pertanyaan ini direct, Bro. Bukan, itu pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang menegaskan pernyataan Anda. Iya. Gitu. Saya kan bertanya, Anda percaya Yesus pencipta? Betul. Kalau Anda percaya Yesus pencipta, itu directnya otomatis Anda percaya yang mati di kayu salib adalah pencipta, benar? Nah, gini, itu kalau direct langsung jawab gitu. Karena Alkitab tidak selamanya bisa dijelaskan secara direct juga. Anda harus bisa memahami tentang kepribadian Yesus yang memiliki satu pribadi dengan dua hakikat atau bukan hakikat ya, dua natur. Jadi tiba-tiba Anda masuk dua lagi natur yang berbeda. Ini bro, Gitu. Anda tiba-tiba menjadi Tritunggal original lagi nih. Tadi Anda menjadi Tritunggal amandemen, sekarang Tritunggal original lagi. Bukan, gini Pak, gini. Penjelasan Tritunggal itu berbeda dengan ketika Anda masuk pada penjelasan tentang Kristus itu, Yesus itu sendiri, gitu loh. Kan kita fokus ke Tritunggal aja dulu kan. Tritunggal itu apa? Kan gitu ya. Kita mau coba untuk pusatkan kepada Tritunggal apa. Menurut keterangan host menyampaikan tadi dari tiga sampel tadi, saya mau bilang apa yang saya pahami tidak sama seperti sampel yang host sampaikan. Makanya saya bingung, itu aja dulu, kita fokus. Jadi begini dulu. Pak, kalau Anda tidak percaya seperti sampel saya, coba kasih jawabannya. Jadi menurut Anda, Yesus itu pencipta atau ciptaan? Nah, itu sudah keluar dari konteks yang Anda sampaikan tadi. Loh, kan tadi di dalam butir-butir kriteria, saya kan bilang Tritunggal itu adalah ajaran yang mengajarkan Yesus ciptaan, benar? Ya, itu yang host sampaikan ya. Coba Anda tegaskan kepada kita, Yesus itu pencipta atau ciptaan? Ya, secara apa yang dicatat di dalam Alkitab, secara konteks dia sebagai Tuhan juga, Filipi mengatakan dia pencipta juga. Artinya kalau Anda percaya Yesus adalah pencipta, Anda sudah konsisten dengan Alkitab toh. Tetapi mengapa ketika saya bawa ke dalam konteks penyaliban, Anda ragu? Bukan ragu. Kalau misalkan kita mau lari kepada konteks penyalipan, maka penjelasannya harus lebih panjang, tidak sesederhana pertanyaan host. Gitu. Nanti kita coba minta penjelasan Anda ya. Tetapi pertanyaan saya begini Pak Suara Kebenaran. Apakah Yesus yang sebelum disalib dengan Yesus yang disalib itu adalah Yesus yang berbeda? Sehingga statusnya berubah dari pencipta menjadi bukan pencipta. Tidak beda. Tadi saya sudah jelaskan dengan satu tidak pribadi, beda, sama statusnya. Jadi Yesus yang disalib yang adalah pencipta, apakah Yesus yang sama statusnya dengan Yesus yang disalib? Sama atau beda? Secara pribadi sama, Pak. Sama, berarti Anda percaya yang disalib? Anda harus
Iya, Iya, Anda harus tahu artinya tentang naturnya gitu loh. oh, itu berarti statusnya berbeda. Situasional dan Bisa, oke, kondisional. ya Ah. bisa Ya, jadi. nah itu yang saya bilang Tritunggal seperti itu, Pak. Tuh, jadi sudah masuk Seperti nih. Makanya gimana? saya mengajak Seperti orang-orang gimana? berhenti jadi budak Tritunggal. Karena membawa seseorang dari konsisten menjadi tidak konsisten. Gini Itu. Pak Hos, gini. Hmm. Kalau saya tidak keberatan ketika Anda memberikan judul berhenti jadi budak Tritunggal, Ya. oke, itu pandangan Anda. Saya orangnya humble lah orangnya. Tapi kalau misalkan berdasarkan sampel yang Anda sampaikan tadi, hanya 3 sampel itu sesederhana itu Anda Ada menyuruh banyak sebenarnya, seseorang. Pak, tapi 3 aja yang saya bawa. Iya, oke. Ya, yang 3 itu aja Pak tidak masuk pada ajaran Tritunggal yang saya pelajari. Kecuali yang Bapak Host pelajari beda. Itu makanya tadi saya coba untuk Loh, gini, pikirnya Pak. adalah. waktu Pak Hos. Sebentar, Jangan Pak Ego ya, gini. Tadi Anda Boleh sudah kalau yang lain mengakui. mau tanggapi, takutnya Nggak kita apa-apa. memakan waktu banyak. Silakan teman-teman yang lain. Sebentar, santai aja. Jadi gini, Anda tadi sudah tidak sepakat. Lalu tiba-tiba Anda menjadi mau sepakat lagi. Nah, coba Yang mana Pak. yang saya tidak sepakat? Yang mana yang saya tidak Oke, sepakat? tadi Anda tidak sepakat bahwa Yesus adalah ciptaan. Oke. Betul. Tiba-tiba ketika disalib Anda menjadi sepakat Yesus adalah ciptaan. Enggak, saya enggak bilang tadi Yesus adalah ciptaan yang disalib. Bukan. Kita Oke. bicara tentang yang mati disalib itu siapa? Apakah Yesus Tuhan atau Yesus manusia? Itu, Pak. Nah, oke, kita gali lebih dalam lagi nih. Oke, Yesus, saya tahu jadikan arah kesannya. pemikiran Anda. Saya tahu Ya. arah pemikiran Anda gitu. Iya, saya tahu Pak. Saya tahu. Endingnya juga saya tahu. Jadi kan kesannya kan ada 2 Yesus nih, benar? Satu, Pak. 1. Terus Yesus yang pertama sebelum disalib itu statusnya ada berapa Yesus? 1 atau 2? Yesus dalam sebelum dua disalib. natur yang gini, sebelum disalib Yesus dalam 2 natur yang berbeda, dia adalah Tuhan, dia juga adalah manusia. Ketika Oke, dia jadi disalib, Yesus dia adalah pada manusia. saat sebelum disalib, Yesus sudah menyandang 2 status. Benar? Ya, oke. Oke. Nah, jadi yang tersalib itu status yang manusianya. Manusia. Oke, nah ini jadi maksudnya di sini Pak. Yesus yang statusnya manusia, kita pengen konfirmasi nih sesuai dengan kriteria yang saya bawa. Yesus yang adalah manusia yang disalib itu pencipta atau ciptaan? Nah, pertanyaan klasik ini Pak yang sering kali ditanyakan orang ke saya. Boleh saya masuk? Apakah Yesus? Bentar, Gini, Bayangan. Apakah Izin, boleh. bentar Pak ya, Pak Bayangan saya Bentar biar nggak Bayangan ya. tidak terjadi lanjut. disinformasi, tidak terjadi Ya. disinformasi. Jadi gini, kebanyakan orang bertanya, apakah manusianya Yesus itu adalah ciptaan seperti manusia pada umumnya? Dalam kasus Yesus, dia bukan ciptaan, manusianya itu. Karena memang di dalam Filipi mengatakan dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Memang kalau kita bicara tentang manusia pada umumnya, harusnya orang sepakat bahwa dia diciptakan. Karena manusia kan diciptakan kan begitu pemikirannya. Tapi untuk konteks Yesus, kalau kita menjelaskan secara utuh Alkitab, kita akan menemukan banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan kemanusiaan Yesus itu bukan kemanusiaan yang diciptakan. Terus Itu, Pak. apa dong? Ya bukan diciptakan. Jadi kan kayak kemarin saya debat dengan Bambang Nursena, saya tanya begini pada waktu Oh, Paskah. hebat dong. Gini. Ya, saya tanya begini, Bambang Nursena itu hampir hampir gimana suara begitu. Nah, jadi Itu guru kesedap saya, gitu. Pak. Oh siap, Pak. Ada videonya kok. Nah, jadi saya tanya begini. Jadi Pak, sebenarnya kita ini memperingati kematian siapa? Tuhan atau manusia? Dan apakah yang disalib itu adalah pencipta yang menyatakan diri atau ciptaan yang dinyatakan? Bambang Nursena langsung merespon, tidak begitu. Begitu jawab. Hebat ya. Bambang Nursena segagap itu jadinya. Iya, jadi gagap tiba-tiba. Ada kok videonya. Oke. Silakan. Ya itu. Jadi saya mau bilang bahwa kita seringkali terjebak pada pengertian manusia. Manusia itu pasti diciptakan, Tuhan pencipta. Jadi terjebak pada
konsep manusia yang diciptakan. Maka Alkitab memberikan penjelasan bahwa pribadi Yesus yang dalam konteks manusia itu tidak diciptakan seperti manusia pada umumnya. Dia mengenakan terus? tubuh manusia, Pak. Kalau Nah, kalau itu di yang saya tanya Kristen gini bro ya, gini saya perjelas. Jadi yang disalib itu siapa? Yang disalib itu apakah pencipta yang menyatakan diri atau ciptaan yang dinyatakan? nggak ada bilang pencipta diciptakan, Pak. Bukan, Kalau bukan Bapak pencipta diciptakan, menggunakan bukan. ini, kalau Yang Bapak disalib, menggunakan bentar. Gini, dengar baik-baik ya. Apakah yang disalib itu adalah pencipta yang menyatakan diri atau ciptaan yang dinyatakan yang disalib? Nah, itu pertanyaan yang salah, Pak. Nah, terus jawabannya Pencipta, gimana? Gini, kan pertanyaannya apakah yang disalib adalah pencipta atau yang diciptakan? Jadi Bukan, terjebak pada begini. kata cipta itu. Yang disalib, kalaupun jawabannya tidak ada di dalam dua pilihan itu, Anda kasih penjelasan dong kan? Logiknya kan begitu. Makanya tadi saya sudah jelaskan, Yesus itu bukan Aha. manusia yang tidak seperti kita diciptakan. Nah terus, apakah Tidak Yesus seperti itu kita adalah yang pencipta yang menyatakan diri yang disalib atau? menyatakan diri yang bagaimana, Bang Ja? Nah makanya Bapak dengar baik-baik ya. Jadi Bapak Nursina juga gagap dengan pertanyaan ini. Ya. Jadi saya tanya begini, apakah yang disalib itu adalah pencipta yang menyatakan diri atau ciptaan yang dinyatakan? Tadi saya sudah jelaskan, Apa? host. Itu pertanyaan retoris namanya. Tidak bisa Retoris? bertanya, gini, tidak bisa bertanya. Karena jawabannya pasti cuma dua kan, antara iya atau tidak kan. Gini, pertanyaannya tidak bisa Enggak apa-apa kawan-kawan, biarkan saja. Pertanyaannya begini, pertanyaannya kan tadi, kita tidak bisa bertanya apakah yang disalib adalah pencipta atau yang diciptakan. Itu pertanyaan yang tidak bisa ditanyakan dalam konteks Alkitab. Makanya saya Ya, jelaskan terus? tadi, keberadaan Yesus sebagai manusia bukan sebagai manusia yang diciptakan seperti kita. Filipi Ya, itu terus? jelas sekali menjelaskan tentang itu. Jadi statusnya apa? Dia menjadi manusia, tetapi bukan berarti manusia yang diciptakan oleh Oke, artinya Anda sedang mengatakan Yesus itu adalah pencipta yang menjadi manusia. Dalam keadaan Ya, dia manusia oke. adalah pencipta itu Ya. yang menyatakan diri, toh? Ya, Nah, jadi Anda sedang mengakui bahwa yang disalib itu adalah pencipta yang menyatakan diri secara manusia. Benar, toh? tapi yang disalib itu bukan penciptanya. Astaga, Naturnya. kalau bukan pencipta berarti bukan kalau bukan pencipta berarti yang lain. Nah, itu Bukan Pak, kelirunya. begini Pak, makanya tangkap. Yang disalib itu adalah natur Adalah manusianya. Natur manusianya. Pak. Oke, Tapi jadi bukan gini, Pak. manusia yang diciptakan loh. Karena Anda Iya, jadi bawa natur ke situ. manusianya itu kan ditanya lagi. Itu siapa? Apakah pencipta yang menyatakan diri atau ciptaan yang dinyatakan? Bapak kembali lagi ke pertanyaan Loh, tadi. harus ke situ dong. Kan kita butuh konfirmasi. Makanya saya bilang Tritunggal Dalam itu. gini Pak, dalam pelajaran Tritunggal, kemanusiaan Yesus itu tidak diciptakan. Ya terus? Itu Alkitab gitu loh. Tadi Kalau sudah tidak berkali-kali diciptakan narasi. berarti Saya narasinya udah ulang-ulang. gini Pak Dia ya, gini. menjadi Pelan-pelan manusia. gini, pelan-pelan ya. Jadi kemanusiaan Yesus itu tidak diciptakan, benar? Ya, Oke, kalau kemanusiaannya itu tidak diciptakan, artinya dia adalah sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat, benar? kurang lebih Sebelumnya begitu. sudah ada, sebelumnya ada, ya, Ya. tapi tidak terlihat lalu menjadi terlihat. Ya, Benar? Nah, itu Yohanes 1 jadi, ayat 14 Pak. Oke, kalau Yohanes 1:14 itu salah terjemahannya, nanti kita bahas. Jadi gini, Oh, jadi salah kalau terjemahan. Anda, Oke, ya. iya, nanti kita bahas. Jadi kalau berbicara Yesus, sebentar bayangan. Gini, kalau berbicara Yesus itu adalah yang transenden menyatakan diri, itu Anda sedang mengatakan kemanusiaannya Yesus itu adalah pencipta yang dinyatakan, benar? Nah, Yang menyatakan diri bukan yang dinyatakan. iya, pencipta yang menyatakan diri, benar? Ya, ya. Yang Anda pahami sebagai kemanusiaan, benar? Ya. Nah, masalahnya Anda tidak percaya bahwa kemanusiaan itu adalah pencipta yang menyatakan diri yang disalib. Itu. Ya, Bukan kenapa tidak bayangan percaya, diturunkan? Karena tidak tertib. Lagi pula Saya bayangan bukan dari bilang tadi tidak bicara nggak percaya. nyambung-nyambung.
Saya bilang bukan tidak percaya, penjelasannya berbeda. Bukan tidak percaya bahwa yang disalib itu adalah yang Pencipta. menyatakan diri menjadi manusia. Tapi kan Anda mau bertanya, apakah yang disalib itu adalah penciptanya atau yang diciptakan? Iya Itu kan, yang konteksnya menyatakan diri itu pencipta toh, benar? Nah, yang menjadi perdebatan kita adalah persoalan dicipta dan menciptakan. Itu dua kata, Gini Pak. Pak ya, gini ya. Jadi gini, Bapak jujur, yang menyatakan diri itu pencipta atau ciptaan? Pencipta, oke. Oke, nah sudah. Yang menyatakan diri yang Anda anggap sebagai manusia adalah pencipta, benar? Iya. Nah, dan dia yang menyatakan diri itu juga yang disalib, benar? Iya, dalam konteks manusia ya, dalam Iya, rupa Pak. manusia. Nah, Ya, jadi ya, gini Pak ya, yang Anda anggap manusia yang menyatakan diri itu adalah pencipta, benar? Saya klarifikasi, saya bukan menganggap, tapi itu yang dicatat dalam Alkitab. Iya, kan yang menyatakan diri, makanya Pak, kalau Bapak mau jujur, yang Anda imani sebagai manusia itu kan pencipta yang menyatakan diri, benar? Betul, betul. Iya, statusnya adalah pencipta. Gini ya, gini, kalau berbicara tentang esensi, tapi nggak usah lah ya masuk ke situ. Ya. Kalau pencipta yang menyatakan diri, berarti statusnya tetap pencipta, benar? Iya, tadi kan makanya saya sudah jelaskan Iya. kan dua natur yang berbeda itu, Pak, dalam satu pribadinya. Ya, Aduh, bisa gini, jadi, kalau dua oke. natur, berarti kita berbicara lagi secara asal-usul, apakah secara asal-usul ada natur manusia? Maksudnya asal-usul natur Kan manusia. dua natur nih, yang Anda kan mau lari, bahwa yang disalib natur manusia, benar? Iya, oke. Sebelum dia menyatakan diri, apakah ada natur manusia? Tidak ada, Pak. Oke, nah lalu dia Bukan, menyatakan sebelum diri. disalib, sebelum dia menjadi manusia, salah. Sebelum dia menjadi manusia. Iya, oke, maksudnya. berarti tidak ada natur manusia kan? Ya, Nah, berarti ketika dia menyatakan diri, natur manusianya itu diciptakan atau dinyatakan? nah, tadi berkali-kali saya jelaskan, Apa? kemanusiaan Yesus itu tidak diciptakan, Pak. Iya, terus Dia dinyatakan. mengambil rupa menjadi manusia. Oke, Bukan mengambil manusia rupa. yang diciptakan di Taman Artinya, Eden begitu, Bu. Gini loh Pak ya, logikanya kan sudah dapat. Sebelumnya dia tidak ada natur manusia. Aduh, ini si Dika jangan dulu dinaikin kawan-kawan, asal bunyi ya. Jadi Tritunggal yang asal bunyi jangan dulu, ha. Iya. Jadi Bapak kan percaya sebelumnya tidak ada natur manusia. Lalu Anda berkata natur manusianya ditambahkan. Ditambahkan berarti sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada, benar nggak? Kurang lebih begitu. Oke, artinya ciptaan, gitu loh. Udah selesai Pak. Makanya Bapak Ya, itu berat Anda menjawabnya. Anda terjebak pada konsep ciptaan. Oke, Karena ciptaan manusia itu, pada umumnya diciptakan. Anda ciptaan tidak itu melihat, Pak, ya, kondisinya ciptaan sebelumnya itu tidak ada lalu menjadi ada. Kalau lebih dalam lagi, dari tidak terlihat dari tidak ada menjadi ada, ya. Itu Ya. ciptaan secara esensi, benar? Nah, gini, kalau natur logikanya manusianya gini, Pak. natur manusianya ini sebelumnya tidak ada. Benar? Ya, oke. Tidak ada, lalu tiba-tiba ada. Nah, Nah, tiba-tiba ada ini, apakah dari ketiadaan atau dari tidak terlihat menjadi terlihat? Apakah dari ketiadaan menjadi ada atau dari tidak terlihat menjadi terlihat? kalau kita bicara lagi, ini kan jadi pertanyaannya jadi panjang begitu ya kan. Tadi saya jelaskan bahwa Iya. kemanusiaan Yesus, saya ulang lagi ya narasinya ya. Iya. Kemanusiaan Yesus itu adalah kemanusiaan di mana Allah mengambil rupa Iya, menjadi manusia. mengambil. Kalau misalkan kata ciptaan, Pak, dari sesuatu yang tidak ada dijadikan ada. Dalam konteks Yesus, dia menjadikan dirinya manusia. Jadi narasinya, bahasanya itu berbeda. Oke. Konteks sejarahnya tidak sama. Iya, kan Peristiwanya kata- tidak mungkin sama dengan manusia. Begitu, Kata Pak. mengambil, Pak. Jadi gini, Pak ya. Kan Bapak sudah jujur. Di awal tidak ada natur manusia, benar?
Iya, sebelum dia Ya, jadi manusia tentunya ya dia tidak ada Tuhan. natur manusia. Lalu ketika dia menyatakan diri, ada natur manusianya, benar? Iya, Oke. Nah, natur manusianya itu kita pengen tahu nih. Natur manusianya itu diadakan atau dinyatakan? dia yang menjadikan dirinya manusia, Pak, bukan diadakan atau Oke, ya berarti menyatakan lah ya, mungkin pakai kata menyatakan bisa jadi. ya artinya natur manusianya itu dia sendiri menyatakan, benar? Iya, menjadikan dirinya Nah, sebagai ya, manusia. artinya statusnya adalah pencipta, benar? Status yang bagaimana, Pak? Kan dinyatakan. Jadi kalau dia menyatakan statusnya tetap toh? Bapak mau bilang dia menciptakan Ah, dirinya sebagai manusia? tidak. Makanya diksinya hanya dua pilihannya, tidak ada pilihan ketiga. Kalaupun ada ketiga, Ya, betul. monggo, ya, monggo. Kita tidak menutup diri kalau ada pilihan ketiga, monggo. Jadi Ya. status manusianya itu kan kamu setuju tidak diadakan, tetapi dinyatakan, benar? Bukan dinyatakan, menyatakan diri. Iya, artinya kalau menyatakan sebelumnya sudah ada, benar? Sebelumnya, Sudah Tuhannya ada. sebelumnya sudah ada. Ya, Jadi gini, Tuhannya. bukan Tuhannya. Jadi status manusianya itu kan dinyatakan, bukan dinyatakan. Menyatakan diri. Menyatakan diri, oke. Iya. Jadi menyatakan diri, artinya sebelumnya dia tidak nyata. Manusianya. Iya, sebelumnya Ya, tidak nyata, oke. benar? Nah, Ya, manusianya artinya ya. Bapak koreksi lagi. Tuhan sebelum menyatakan diri, dia sudah ada status manusia, tapi belum dinyatakan. Gitu. Bukan seperti itu, Pak. Nah, ini ribet, Pak. Makanya saya bilang Tritunggal itu makanya susah gini, dibawa Pak. ke logika. Nah, bukan, Pak. Kalau Hmm. makanya dipahami setiap teks Alkitab. Kan